Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du. Ikhwafillah anzani Allah wa yakum. Alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala masih memberi kepada kita kesempatan untuk bisa menikmati sisa usia kita. Semoga Allah Rabbul Alamin berikan kepada kita kebaikan, pahala yang berlimpah atas apa yang kita lakukan, berupa langkah kaki kita, pengorbanan kita, perkara-perkara yang kita lakukan untuk sampai ke masjid ini, semoga menjadi amal soleh kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan duduknya kita saat ini, mendengarkannya kita, thalabul ilminya, sama-sama belajarnya kita di kesempatan pagi hari ini, semoga ini juga pemberat timbangan amal soleh kita yang akan menghapus dosa-dosa kita, mengangkat derajat kita dan memasukkan kita ke dalam surganya yang penuh kenikmatan insyaallah. Amin amin ya rabbal alamin. Ikhwal yang semoga Allah muliakan. Tadi saya sampaikan ya, sisa usia kita. Karena memang setiap hari usia kita adalah hanya sebuah sisa. Kata para ulama, inna hayatal insan, sesungguhnya kehidupan manusia itu kalma'i fil qarurah, seperti air yang ada di dalam botol. Seperti air yang ada di dalam botol. Kullama uskiba fi kubin, setiap kali air itu dikucurkan, dituangkan ke dalam gelas, fayangkusu syai'an fa syai'an, maka airnya itu akan terus berkurang hatta yantahiya, sampai akhirnya habis. Jadi air yang ada di dalam botol kalau kita tuangkan ke dalam gelas, maka air yang ada di dalam botol itu akan terus berkurang sedikit demi sedikit sampai akhirnya habis. Wa kadzalika hayatul insan, wa kadzalika umrul insan, demikian pula hidup manusia, demikian pula umur manusia. Fa kullama qada ayyamahu, setiap dia lalui hari-harinya, fayangkusu yauman fayauman, maka sebetulnya ketika dia lalui tiap hari itu, maka setiap hari itu akan terus berkurang. Sehari demi sehari terus berkurang hatta yalqiyal maut, sampai akhirnya dia bertemu dengan kematian. Ya. Maka ya khabil yang semoga Allah muliakan, kematian ya, ketika kita meninggal, yang mengikuti kita berapa perkara? Ada berapa perkara? Yang mengikuti kita kalau kita mayit berapa perkara? Berapa? 3. 1. Siapa yang mengikuti kita? Apa Pak? Keluarga, Masya Allah. Yang kedua, harta. Yang ketiga, Masya Allah. Yattabi'ul mayyit salasah. Ada 3 perkara yang mengikuti mayit, kata Rasul. Yarji'u isnani, yang 2 perkara akan balik lagi. Wa yabqa wahid, kemudian yang kekal, yang bersama dia terus menerus adalah 1. Apa 3 perkara itu? Ahluhu, maluhu, wa amaluhu. Ahlunya, ahlu itu apa? Keluarganya, kemudian hartanya, kemudian amalnya. Fayarji'u isnani,
Tapi dua perkaranya kembali lagi. Apa dua perkaranya kembali lagi? Ahluhu wa maluhu. Keluarganya dan hartanya. Keluarganya ngantar, istrinya ngantar, anaknya ngantar ya. Tapi ketika sudah dikuburkan, balik lagi. Begitu pula hartanya. Mungkin pada pergi seluruh orang atau keluarga itu datang ke makam itu memakai harta punya kita, punya mayit, punya kita misalnya. Datang. Maka ketika diantarkan pakai mobil kita, pakai kendaraan kita, tapi ketika selesai penguburan, bagaimana harta kita? Balik lagi. Masya Allah. Kita ditinggalkan dua perkara yang kita senantiasa cintai itu. Ya kan ya? Orang cinta itu biasanya apa? Keluarga dan harta. Dua-duanya pergi meninggalkan kita. Wayab qawahid, sementara yang abadi, sementara yang kekal, sementara yang selalu bersama kita, satu. Apa itu? Amaluhu, amalnya. Masya Allah. Ya kawan yang semoga Allah muliakan ya. Alhamdulillah. Kalau teman-teman di sini mah ya ahli amal insya Allah ya. Maka yang jadi permasalahan buat kita ya, yang harus kita perhatikan ya, justru adalah apa? Amal soleh. Karena inilah yang akan menemani kita selamanya, ya kan ya? Masya Allah. Akan tetapi kebanyakan manusia, kebanyakan manusia yang banyak diperhatikan itu apa? Keluarga dan juga harta. Terus sampai lupa diri, lupa daratan, sampai lupa ini, lupa itu. Tidak berpikir ini halal, ini haram, tidak berpikir ini baik atau tidak, apakah berbahaya atau tidak, mendolimi orang lain, nggak berpikir begitu. Yang berpikir adalah bagaimana ketika dia mendapatkan harta itu. Allahul musta'an. Tapi sekali lagi, ketika kita mati justru harta itu akan pergi meninggalkan kita. Kita akan tidak lagi bisa menikmatinya. Maka yang kekal abadi hanya apa Pak? Satu, yaitu apa? Amal saleh. Maka mudah-mudahan Pak, mudah-mudahan duduknya kita di tempat ini, ya hadirnya kita di masjid ini, ya walaupun dengan segala keterbatasan, semoga ini menjadi penyebab kita Allah masukkan ke dalam surganya ya, insya Allah, amin. Ya, karena kita nggak tahu mana amal mana yang Allah akan terima dan menjadikan itu menyebabkan masuk surga. Ya. Dan pahalanya besar sekali ya Pak ya. Pernah saya sampaikan kan? Atau sudah disampaikan atau belum? Saya baru pertama kali ya saya di sini ya. Jadi pasti belum disampaikan ya. Maka kata Nabi, man ghada ilal masjid, barang siapa yang pergi ke masjid, pergi kemana? Masjid ya, di pagi hari khususnya, la yuridu illa an yata'allama khairan, dia tidak niatkan untuk pergi ke masjidnya itu kecuali dalam rangka belajar perkara yang baik, au yu'allimahu, atau dia ajarkan perkara yang baik itu. Jadi belajar dan mengajar. Itulah maksudnya talabul ilmi. Jadi pergi ke masjid tidak diniatkan kecuali talabul ilmi, belajar kebaikan untuk diamalkan. Maka kata Nabi SAW, illa kana lahu ka ajri hajin taman hajatuhu, maka baginya pahala seperti orang yang sedang berhaji. Pahala orang yang berhaji, sempurna hajinya. Masya Allah. Saya bilang semoga Allah muliakan. Berat tidak melaksanakan haji? Ada yang udah berhaji nih? Wajah-wajah belum ya? Sudah haji? Pak Arek udah haji? Masih nunggu, alhamdulillah, masya Allah. Yang penting sudah daftar ya, alhamdulillah, masya Allah. Susah apa haji itu ya? Apa yang paling susah apa haji itu? Apa yang paling susah? Yang paling susah itu apa? Berangkatnya ya. Berangkatnya susah ya kan ya. Nanti ketika hajinya pun susah. Sekarang kita daftar baru kita haji kapan Pak? Berapa? 20 tahun. Berarti 2000. Kalau sekarang kita daftar 2022, berarti kita akan mulai haji 2024 ya Mas. 2042. Allahu Akbar, 20 tahun, Pak. Kalau sekarang Pak Rek 62 tahun ya. Berapa 26, 62. Kalau Pak Rek sekarang misalnya 35 tahun ya, kemudian akan haji 20 tahun yang lagi, berarti berapa tahun? 55 tahun. Ya insya Allah masih kuat lah Pak Rek ya, alhamdulillah. Itu kalau 35, tapi kan nanti 42 ya. 47. Wajahnya 48 ya. Ya bilang semoga Allah muliakan. Susah orang untuk pergi haji. Bisa pergi haji besok lusa, tapi dengan syarat apa? Pudora. Puroda. Berapa puroda sekarang?
Peko sudah puroda? Alhamdulillah. Berapa puroda itu? Kecil iya mau pipi roda ini namanya teu apal-apal acannya. Berapa Pak? 300 juta, Masya Allah. 300 juta baru insya Allah bisa haji saat ini. Allahu Akbar. Itu kita sendiri ya Pak? Belum istri kita. Jadi berapa totalnya? 600 juta. Itu satu istrinya. Kalau 3, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Bapak Ibu yang semoga Allah muliakan, maka untuk haji itu begitu sulit, begitu berat. Ketika kita haji, kita datang langsung apa? Tawaf. Tawaf apa itu namanya? Tawaf kudum, ya kan ya? Atau boleh tawaf umroh. Setelah itu sholat 2 rakaat di belakang makam. Kemudian apa? Sa'i. Sa'i itu berapa Pak? Satu sa'i itu berapa kilo? Ada 1 kilo Pak? Pernah kan sa'i ya? Bawa meteran dulu waktu kita sa'i. Berapa itu teh Pak? Kurang lebih ada 1 kilo enggak? Sofa Marwah? Enggak. Kurang ya? Kurang. Berapa kira-kira? Tapi jauh juga ya. Ada 700 kilo? 700 meter ada ya? 700 meter. Berarti kalau 7 kali 7 berarti berapa tuh? 4,9 kilometer. Masya Allah. Bolak-balik terus menerus ya. Pegalnya Masya Allah. Masya Allah. 4,9. 5 kilo berarti ya. Itu dari sini ke mana ya? Dari sini ke sana ya kira-kira. Dari sini ke sana? Ada? Kesananya kemana? Dari ya 5 kilo Masya Allah kita jalan kaki. Setelah itu tanggal 8 Tarwiyah kita pergi ke mana Pak? Ke Mina, ya kan ya? Dari Mina ke mana? Ke Arafah. Arafah wukuf di Arafah dari jam berapa? Dari ba'da zuhur sampai maghrib. Setelah maghrib kita kembali ke mana? Ke Muzdalifah. Dari Muzdalifah kita ke Mina. Mina kita nanti lepar jumroh 3 hari berturut-turut berdesakan. Wah, penuh dengan itu Masya Allah. Setelah itu kembali lagi ke Mekah melakukan tawaf ifadah. Kemudian sa'i lagi, sa'i haji. Masya Allah berat. Sulit ya. Maka pahalanya orang yang haji itu tidak ada kecuali apa Pak? Ilal jannah. Ya kan ya? Al-hajjul mabrur laisa lahul jaza illal jannah. Maka orang yang haji mabrur itu tidak ada balasan baginya kecuali apa Pak? Surga. Tidak ada balasan kecuali apa? Surga. Maka ikhwal yang semoga Allah muliakan, walaupun kita sekarang belum berhaji ya, tapi alhamdulillah dengan hadirnya kita di majelis ilmu di masjid, insya Allah kita punya pahala. Punya pahala haji, Masya Allah. Kita punya pahala haji. Jadi walaupun kita belum apa? Berhaji, tapi insya Allah pahala haji sudah kita peroleh. Masya Allah. Ya. Maka sekarang kalau kita belum pernah berhaji, pahalanya kita sudah peroleh. Jadi Pak Rek boleh nanti setelah ini statusnya ganti ya, jangan Rek lagi, Haji Rek. Nah di mana haji nak? Tadi itu Darul Ihsan. Di Darul Hikam, Masya Allah. Itu haji sesat itu ya katanya. Subhanallah. Boleh nggak begitu? Boleh? Boleh Pak Dodik? Diganti jadi Haji Dodik begitu? Boleh tidak? Boleh. Itu erama. Ya kami yang semoga Allah muliakan. Bukan kita berhaji, tapi pahala haji. Insya Allah akan Allah berikan kepada kita. Maka mudah-mudahan Allah Rabbul Alamin memberikan kepada kita pahala yang sangat besar di kesempatan kali ini ya. Walaupun kita sedikitan, ya walaupun sedikit tapi kita tidak banyak ya. Jadi inilah apa nama tuh pahalanya yang kita dapatkan insya Allah ya. Jadi tidak mengurangi apa rasa apa namanya tuh semangat kita dalam belajar ya insya Allah. Insya Allah saya pun tidak akan apa namanya tuh tidak akan seutikan lemah tidak insya Allah. Apalagi wajahnya wajah lapar ya wajah apa lapar ini maksudnya lapar apa ilmu ya Masya Allah ya. Maka tapi sebetulnya saya malu Pak ngomong begini ya apalagi bab tentang bisnis atau bab apa namanya tuh tentang apa para gitu ya karena ya ini sudah manukna kalau bahasa Sunda namanya Pak Dodik apa manukna Pak Dodik? Manuknya itu apa? Pak Rek tahu manukna? Bukan burungnya. Manukna teh sudah ahlinya, ya kan ya? Antum semua pasti sudah ahlinya dari sisi apa? Dari sisi karena dibina oleh Syekh apa? Al-Imam Al Ustaz siapa? Sadesa kan ya? Tiap itu Sadesa tiap apa? Pak Rek? Tiap Ahad
pekan keempat, Masya Allah. Sama Parek pekan 1 dan 2. 1, 2, 3 sama beliau ya. Alhamdulillah. Jadi sebetulnya saya yang harus duduk di situ sebenarnya. Di sini harusnya Pak Dodik ya. Jadi nah inilah salah settingan Parek. Saya sebenarnya malu ya, KPMI Masya Allah orang-orangnya sudah alim, sudah hebat ya. Bin sama-sama kita belajar ya. Jadi kalau misalnya nanti antum yang ini tolong dikoreksi, tolong diluruskan ya, apalagi Parek mah banyak nyamarnya. Beliau itu banyak tukang nyoo-nyoo sound system ya. Padahal dulunya ya tukang sound system ya. Masalah beliau itu alim ya, berilmu Masya Allah, tapi suka gitu tawadu. Sangat-sangat tawadu, tara bawa duit ya. Nah, itu saya tamara bawa duit mah. Parek mah Masya Allah ilmunya dahsyat ya, alhamdulillah. Jadi Bapak Ibu yang semoga Allah muliakan, kita sama-sama coba belajar ya di kesempatan hari ini. Mudah-mudahan Allah Rabbul Alamin berikan kepada kita pahala tadi yang berlipat ganda insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Baik, ikhwatillah yang semoga Allah muliakan, kita akan coba bahas di pertemuan ini. Judulnya apa Pak Dek ya? Kedudukan bisnis dalam Islam. Jadi Pak Rek ini nyuruh ke saya, Sadrek nyuruh ke saya minta tolong membahas, sebetulnya ini sudah dibahas di kitabnya Abdurrahman bin Auf, tentang Abdurrahman bin Auf fi alami sarai, di alam kesuksesan ya kan. Sebagaimana kita tahu Abdurrahman bin Auf itu orang yang sukses ya, Masya Allah, dunia dan akhirat. Ini sudah dibahasnya dulu ya Pak Rek, di mana bersama dulu awalnya dengan beliau sendiri, kemudian bersama dengan teman-teman muwahhid ya, alhamdulillah belum selesai ya. Selesai belum Pak Rek dulu? Belum ya, sedikit lagi. Tapi walaupun belum selesai ya anggap selesai sajalah insyaallah. Nah, kembali beliau itu meminta untuk membahas kembali di buku itu, di kitab Abdurrahman bin Auf fi alami sarai ya, Abdurrahman bin Auf di dalam dunia kesuksesan. Hanya punten tadi teh saya harusnya pulang dulu, kemudian setelah pulang teh bawa kitabnya qadarullah, ternyata ya antum aja ya. Oh, Masya Allah. Ternyata qadarullah saya tadi nggak pulang dulu, jadi langsung ke sini karena ngobrol dulu dengan DKM, akhirnya langsung ke sini, jadi nggak pulang dan nggak bawa kitab. Tapi alhamdulillah ini Parek bawa kitab ya, insya Allah kita akan coba membahas makanatut tijarah fil Islam, kedudukan berbisnis di dalam Islam ya. Tapi saya coba untuk bahas selain dalam buku ini dulu sebagai tambahan ya. Ada di dalam sebuah makalah, saya lupa lagi, saya tidak tulis ya makalah ini dari Syekh siapa. Di situ ada penjelasan tentang fadhailut tijarah, tentang keutamaan bisnis. Jadi keutamaan berbisnis. Ya kawan yang semoga Allah muliakan, sebagaimana kita ketahui ya, dalam surah Al-Muzammil ayat 20. Surah Al-Muzammil ayat 20. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa alima an faqra'u ma tayassara minal Qur'an." Maka bacalah yang mudah dari Al-Qur'an. Alima an sayakunu minkum mardah, dan Allah mengetahui di antara kalian ada orang yang sakit. Wa akharuna yabtaghuna fil ardi wa akharuna yadribuna fil ardi yabtaghuna min fadlillah. Dan di antara orang-orang juga ada yang memukul bumi. Ya, maksudnya memukul bumi itu melakukan perjalanan, melakukan safar. Kan biasanya kalau safar itu kebanyakan berjalan atau dulu itu pakai onta ya kan ya. Maka memukul bumi berjalan, itu maksudnya safar. Jadi di antara manusia itu ada yang melakukan safar ya betaghuna min fadlillah, di mana mereka itu mencari karunia Allah Subhanahu wa taala. Berarti dalam rangka apa itu? Bisnis. Kata Imam As-Suyuti, hadhil ayah aslu fit tijarah. Maksud ayat ini adalah pokok dalam berbisnis.
Dalam pokok apa? Berbisnis. Jadi asal adanya tijarah, keutamaannya ada di dalam surah ini. Surah apa tadi Pak? Al-Muzammil ayat berapa? 20, ayat akhir. Ya, tapi pertengahannya. Bahwasanya di antara manusia wa akharuna yadribuna fil ardi yabtaguna min fadlillah. Di antara manusia itu ada orang yang melakukan perjalanan, melakukan safar dalam rangka mencari karunia Allah, dalam rangka mencari rizki. Wa akharuna yuqatiluna fi sabilillah, sementara ada lagi sebagian kelompok, sebagian orang, sebagian manusia, mereka yuqatiluna fi sabilillah, berjuang berperang di jalan Allah. Maka ya bilang semoga Allah muliakan, kata ulama, ayat ini ya seolah-olah Allah menggandengkan orang yang berjihad dengan orang yang mencari rizki. Masya Allah. Jadi artinya orang yang berjihad, orang yang mencari rizki itu disandingkan dengan orang yang mencari orang yang mencari rizki disandingkan dengan orang yang berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Maka ya yang semoga Allah muliakan, Umar bin Al-Khattab pernah berkatakan begini, laisa hunaka makanun, tidak ada tempat ahaba an ya'tiyani al-mautu, yang aku sukai ketika kematian itu datang, ba'dal jihad fi sabilillah, ketika aku mati di tempat itu. Pertama, ba'dal jihad fi sabilillah, kalau aku dalam waktu, dalam keadaan ketika aku berperang di jalan Allah, maka tempat aku mati ketika aku berperang di jalan Allah itu yang paling aku cintai. Nah, setelah itu apa? An aku nafisukin ashtari abiu wa ashtari li ajli iyali. Yang kedua, setelah aku mati, tempat yang paling aku sukai ketika aku mati, pertama ketika di medan perang, yang kedua di mana? Fisuki, di mana? Di pasar. Masya Allah. Kenapa? Abiu wa ashtari li ajli atau min ajli iyali. Aku menjual sesuatu atau aku membeli sesuatu karena menutupi, karena memenuhi kebutuhan keluargaku. Lihat, ini keutamaan apa Pak? Keutamaan apa ini? Tijarah. Sampai Umar bin Al-Khattab, beliau ingin seandainya memilih gitu ya, memilih di mana ke tempat yang aku ingin mati di dalamnya. Pertama, aku ingin mati di jalan Allah berjihad. Yang kedua, aku mati ketika aku berada di mana? Di pasar. Insya Allah. Ya khabil yang semoga Allah muliakan. Jadi sekali lagi, orang yang berbisnis disandingkan dengan orang yang berjihad. Yang kedua, ada sebuah hadis yang sahih menurut para ulama. Al-Imam Ad-Duruqutni meriwayatkan. Ada orang yang lewat, ikhwan. Ada orang yang lewat, kemudian dia membawa barang. Dia membawa barang dengan tenaganya yang sangat-sangat kuat. Maka kata para sahabat, jadi ada sahabat, ada Rasulullah saat itu, ada orang ini lewat. Maka kata orang ini, kata para sahabat ini, ya Rasulullah, laukan hadza fi sabilillah. Wahai Rasulullah, seandainya orang ini bekerjanya, ini tenaganya dipakai untuk di jalan Allah ya Rasulullah, maka pahalanya begitu besar. Pahalanya begitu apa? Besar. Kalau orang ini tenaganya dipakai untuk jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi kata Nabi apa? Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "In kana kharaja yas'ala waladihi sigharan." Kalau orang ini keluarnya dari rumahnya, dia bekerjanya dalam rangka apa? Menafkahi anaknya yang masih kecil. Lihat. Menafkahi anaknya yang masih kecil, fahuwa fisabilillah, maka dia termasuk orang yang ada di jalan Allah. Artinya dia kategori masuk seperti orang yang berjihad. Ketika apa? Ketika dia mencari nafkahnya untuk menafkahi siapa? Anaknya. Atau menafkahi istrinya. Jadi menafkahi keluarganya. Ketika dia menafkahi keluarganya dalam rangka seperti itu, maka insya Allah dia masuk kategori apa? Kategori apa? Jihad fi sabilillah. Masya Allah. Wa in kana kharaja yas'a ala abawaini kabiraini syaikhaini.
Kalaulah orang ini keluar dari rumahnya, dia bekerjanya dalam rangka memberikan sesuatu kepada orang tuanya yang sudah tua, yang sudah renta, fahuwa fi sabilillah, maka dia pun berada di jalan Allah. Masya Allah ya. Jadi orang yang bekerja dalam rangka untuk memberikan kepada orang tuanya, maka orang ini adalah seperti orang yang berjihad di jalan Allah, kata Rasul. Fahuwa fi sabilillah, dia di jalan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga kata Rasul, wa in kana yas'a ala nafsihi yu'iffuha. Jikalau dia bekerjanya dalam rangka untuk dirinya sendiri agar dia menahan dirinya sendiri. Maksudnya menahan apa, Pak? Menahan apa? Ada yang tahu? Menahan apa? Menahan hawa nafsu. Ada lagi? Baik kok. Menahan dari meminta-minta. Jadi menahan diri dari meminta-minta agar dia tidak meminta-minta, agar dia tidak ke sini minjem, ke situ minjem. Kan gitu, ada orang yang begitu ya. Sini minjem untuk menutupi yang ini, kan gitu ya. Sudah habis jatuh tempo, minjem lagi ke tempat lain, lebih besar. Terus menerus seperti itu, akhirnya apa? Gali lubang, menutup lubang, terus lagi menggali. Akhirnya apa? Terperusuk. Nah, orang yang seperti ini, orang yang tidak mulia di hadapan manusia. Kalau dia tidak mulia di hadapan manusia, bagaimana mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Maka ketika dia bekerja dalam rangka agar dirinya tidak begini, Pak, tidak meminta-minta, agar dirinya tidak menjadi beban bagi orang lain, agar dirinya tidak menjadi berat bagi orang lain, beban menjadi orang tuanya, beban tetangganya, beban kawan-kawannya, dia bekerjanya dalam rangka tidak menjadi beban kepada orang lain, kata Nabi, fahuwa fi sabilillah, maka dia ada di jalan Allah. Masya Allah ya. Lihat, Islam ini begitu apa? Memuliakan orang yang berjuang di jalan Allah dalam rangka bekerja. Tapi kata Nabi Rasulullah SAW, beliau sampaikan yang terakhir, wa in kana kharaja mufakharatan wariyaan, tapi kalau dia keluar dari rumahnya dalam rangka berbangga-bangga, dalam rangka untuk berbangga diri, dalam rangka untuk apa namanya itu sombong begitu ya, bahwa dirinya nanti akan menjadi orang yang kaya, dirinya menjadi orang sukses lah, bla 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 bla. Maka orang kalau sudah seperti itu, kata Nabi, fahuwa fi sabili syaitan, maka dia berada di jalan syaitan. Dia berada di jalan apa? Syaitan. Allahumma na'udzubillah summa na'udzubillah. Ya. Maka ya khawafiran semoga Allah muliakan ya. Dalam makalah itu dijelaskan bagaimana agar ketika kita bekerja dihitung sebagai jihad di jalan Allah. Maka ada beberapa yang harus kita lakukan. Pertama, Pak, tashihun niyah. Apa tashihun niyah? Perbaiki niat. Perbaiki niat ketika kita bekerja. Apa kira-kira niatnya yang harus kita perbaiki? Apa, Pak? Apa niatnya? Niat karena Allah, jelas ya. Niat karena tadi, Pak. Apalagi niatnya? Supaya apa? Supaya bisa menafkahi siapa? Anak. Kemudian kita menafkahi istri orang. Istri kita. Oh, jangan istri orang. Istri siapa? Istri kita. Kita nafkahi anak kita, istri kita. Ketika kita nafkahi itu, niatkan itu untuk memberikan kebaikan kepada anak dan istri kita, memberikan kebaikan kepada orang tua kita, niatkan itu karena Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan akhirnya setiap kerja kita menjadi apa? Menjadi apa? Jihad, insya Allah fi sabilillah. Itu satu, Pak. Apa yang agar kita pahalanya besar sebagai jihad? Bisnis kita harus apa tadi pertama? Niat, perbaiki niat. Niat karena Allah, niat karena ingin memberikan kepada orang tua, kepada anak dan istri. Ya, niat yang paling penting itu niat memberikan kepada diri kita untuk bekal nanti di mana? Di akhirat. Dengan cara apa itu, Pak? Dengan cara apa? Dengan cara infak. Dengan cara apa? Sedekah. Dengan cara beramal jariah, kan gitu ya. Pernah sering saya sampaikan, idza mata ibnu adam in qata amalu illa min salasin, kan gitu ya. Ketika meninggal Adam, anak Adam, manusia, terputus seluruh amalnya. Kecuali berapa, Pak? 3 perkara. Salah satunya apa? Sedekah jariah. Nah, ketika kita bekerja, ketika kita punya duit, ketika kita niatkan dalam rangka apa? Sedekah. Dalam rangka bersedekah kepada kaum muslimin. Sedekah untuk kaum muslimin, kepada Islam, kemajuan Islam dan kaum muslimin. Itu intinya harus kita pahamkan ya. Jadi ini perbaiki apa, Pak? Niat ya.
Karena mohon maaf ya, orang itu kadang kalau sebelum kaya niatnya banyak, keinginannya banyak. Wah, kalau belum kaya saya begini, kalau belum kaya saya akan begini, ya kan ya, bakal bangun masjid, bakal ini, bakal gini. Setelah kaya, pret, ya, tuh lupa. Karena tidak ada niat, maksudnya tidak ada betul-betul azam yang kuat bahwa saya benar-benar ketika saya sukses, ketika saya ingin memberikan yang terbaik sedikit yang saya berikan untuk siapa? Untuk kaum muslimin, untuk Islam dan kaum muslimin. Hakikatnya untuk siapa itu sebenarnya? Untuk siapa itu? Untuk kita, bukan untuk Islam, untuk kaum muslimin. Islam nggak butuh kita, ya kan ya? Islam nggak butuh dengan apa yang kita korbankan. Yang kita yang butuh siapa? Kita. Karena kita ingin kemana, Pak? Ingin kemana? Ingin kemana? Ke Swiss? Apa? Kemana? Ke surga. Masya Allah. Tempat kita di mana? Surga. Bukan di sini. Masya Allah. Pak, di sini walaupun nikmat, walaupun agak susahnya, ada susahnya. Betul tidak, Pak? Bapak-bapak yang kaya-kaya ini pernah susah tidak? Pernah susah? Nggak usah jawab, saya tahu aja wajah susah. Betul ya? Insyaallah. Masih? Ya. Udah nggak usah ngomong, saya tahu ya. Walaupun bapak-bapak tinggal di tempat yang indah, di Sumakeron, apa? Sumarekon ya, Masya Allah. Ada di sini Sumarekon? Di sini ya. Masya Allah. Saya kira kalau ke Sumarekon, Masya Allah, itu jalannya siga di mana ya? Siga di Sumarekon. Wah, Masya Allah, bagus itu ya. Kemudian taman-tamannya, Masya Allah. Saya ingat ke Sumarekon, ingat kemana, Pak? Ingat surga. Ingat apa? Surga. Bukan berarti saya udah pernah ke surga gitu ya. Saya ngebayangkan, aduh ya Allah, ya kumaha surga gitu. Karek Sumarekon oge. Hayang gitu. Allahu Akbar ya. Saya kadang mikir, di dunia teka beli di Sumarekon gitu, maknya di surga kita teka beli gitu ya. Paham maksudnya tuh? Di dunia saya nggak kebeli di Sumarekon. Di dunia nggak jadi tukang apa? Jadi tukang penduduknya gitu. Tapi mudah-mudahan atau di surga diberikan kapling siga Sumarekon. Bukan siga deh, leuwih teu bada. Sumarekon enggak ada apa-apanya. Betul ya? Tidak ada bandingannya dengan apa, Pak? Masya Allah jannah. Atau dibandingkan dengan tempat yang indah di mana? Di luar negeri. Apa di luar negeri Pak yang indah-indah teh? Apa yang paling indah di luar negeri? Kelihatan nggak pernah main ini ya. Apa? Apa Pak Rek? Sama Pak Rek juga nggak pernah main. Sibuk kerja terus ya, nggak pernah piknik ya kayaknya mah. Apa contohnya negeri apa Pak Dodik? Swiss ya tadi kan tuh ngomong Swiss ya tadi ya. Masya Allah. Indah Swiss teh? Indah Pak? Cik ajak atau sekali-kali mah ya. Apalagi contohnya? Yang indah-indah itu. Yang apa? Padang rumput itu yang indah, Masya Allah. Hijau gitu ya. Jalan berliku di situ ada apa nama tuh? Sungai kan gitu. Di mana itu tuh ya? Soreang? Oh, Soreang. Masya Allah ya Rahman. Keindahan dunia. Ya, tapi tidak ada bandingan dengan keindahan apa? Di akhirat. Pak, sehebat-hebatnya orang, sekaya-kayanya, sebahagia-bahagianya ketika di dunia pasti menemui dengan kesedihan, kesulitannya. Coba siapa yang paling kaya di dunia ini? Siapa yang paling kaya sekarang? Antum? Siapa? Siapa Pak? Ini kan antum pengusaha harus tahu yang paling kaya sedunia. Nah, siapa? Elon Musk. Masya Allah. Apalagi? Hah? Korun. Oh, Korun udah mati Pak. Yang sekarang masih hidup Pak. Jangan yang mati udah biarkan. Nah itu jangan dipikirin. Apa contohnya lagi? Ya Jeff apa itu? Jeff Tojos. Jeff apa? Bezos. Yang punya siapa itu teh? Amazon ya? Masya Allah. Bill Gates. Allah. Saya tanya Bill Gates ada punya masalah nggak hidupnya? Susah nggak? Ada susahnya nggak? Pasti. Buktinya apa? Cerai dengan istrinya. Ya. Kok tahu? Oh, update. Cerai dengan istrinya. Betul ya? Elon Musk. Apa yang dilakukan oleh Elon Musk? Sengkilu. Betul tidak? Apa? Selingkuh. Dengan siapa? Dengan karyawan siapa? Karyawan PT. Hah? Dengan siapa itu teh ya? Dengan istrinya siapa itu teh? Pendiri Google katanya. Masya Allah. Ini artinya apa? Orang yang senang-senangnya, sebahagia pasti menemui yang namanya apa? Kesulitan dan kesusahan. Apapun itu pasti ada susah, ada sulit.
Saya mohon maaf ya, orang-orang yang kaya gitu ya, ya betul, Masya Allah. Siga nu katinggalin teh ngeunah, indah gitu ya. Tapi mungkin bisa jadi dia pikirannya itu lebih stres daripada saya. Betul tidak? Bapak-bapak yang mungkin lebih hebat dari saya, mungkin bisa jadi lebih stres, betul ya? Mikir karyawan, ya kan ya? Mikir yo distributor marah racet kan gitu ya. Tagihan nih bisa jadi seperti itu, ya kan? Dunia itu penuh dengan apa, Pak? Penuh dengan apa? Masalah yang membuat hati kita. Nah, maka tempat kita sebenarnya di mana? Tempat kita di mana? Surga. Di dunia makan kita tinggalkan, dunia masa sementara. Sesenang-senang kita pasti ada susahnya, sebahagia-bahagia pasti kita akan ada sulitnya. Itulah dunia, Pak. Dunia tempat kesedihan, tempat kesulitan. Yang tidak ada sulit, tidak ada sedih apa? Jannah, surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka untuk mencapai jannahnya itulah kita beramal soleh. Salah satunya apa yang kita miliki, kita coba infakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Nanti sebetulnya pasal yang sebelah apa? Poin-poin yang setelahnya ini yang akan coba kita taib. Jadi yang pertama, Pak, apa tadi teh? Kedudukan atau keutamaan tijarah bisnis, apa yang pertama tadi? Apa? Yang nyatat ada yang nyatat? Apa? Apa, Pak? Memiliki niat. Ya, oh iya betul, mungkin ada niat poin selanjutnya. Tapi keutamanya apa? Keutamanya apa? Iya, disandingkan seperti orang yang perang saja ya. Thalabul ilmi jihad bukan ini? Ini jihad ini. Nah, salah satu jihad selain thalabul ilmi apa? Ini. Karena ini memberikan yang terbaik kepada anak istri, kepada orang tua, memberikan yang terbaik untuk Islam dan kaum muslimin. Itu yang kita pahamkan niat. Yang pertama niat yang benar ya. Yang kedua ya kafilah semoga Allah muliakan, orang yang dia bekerjanya dalam rangka jihad fisabilillah ya, syaratnya harus menjauhi perkara-perkara yang haram, ya kan? Harus menjauhi perkara-perkara yang haram. Yang diharamkan dijauhi. Nah, kita sudah tahu, antum sudah sering-sering belajar gitu ya. Apa contohnya yang haram-haram dalam bisnis? Ya, menjual barang yang haram. Contohnya apa? Apa? Khamar, apa lagi? Bangkai, ya. Apa lagi? Darah. Jual darah. Boleh nggak jual darah? Boleh tidak? Boleh nggak jual darah? Tidak boleh, darah diperjual belikan. Tapi kalau darah itu dikemas ya menjadi minum, menjadi apa namanya? Dimasukkan ke apa? Apa contohnya di mana itu teh di PMI kan ya? Kan itu seolah-olah diperjualbelikan, bukan diperjualbelikan darah, tapi pengelolaan darah. Nah itu boleh. Artinya ada apa namanya? Ada apa namanya itu teh? Jasanya. Jadi itu bukan menjual darahnya, tapi jasa pengemasan dan lain sebagainya, maka itu boleh diuangkan. Adapun jual beli darahnya itu tetap apa? Haram. Tidak boleh ya. Apalagi contohnya? Najis, ya kan? Najis boleh tidak? Tidak. Boleh jual beli kotoran ayam? Kotoran kambing? Ada kan jual? Hah? Nah, itu boleh tidak? Buat pupuk? Boleh tidak? Boleh tidak? Najis bukan? Najis bukan? Kalau najis boleh dijual-berjualkan, boleh kan? Enggak boleh. Tapi najis bukan? Hah? Najis bukan? Kalau bapak-bapak sholat, Allahu Akbar, tiba-tiba ada kotoran apa? Burung, plak kanu irung, gitu ya, 2 kontainer, plak. Apa maksudnya? Sedikit gitu ya. Kira-kira gimana sholat kita? Ada yang tahu? Najis bukan itu? Ini belajar ini, fikih. Najis itu, ini khilaf ulama ya memang. Pertama, apabila hewannya dia tidak dimakan oleh kita, tidak boleh disembelih, apa yang boleh disembelih, maka kotorannya itu bukan najis. Saya ulang ya. Ulangi ya. Hewan atau kotoran yang hewannya tidak boleh dimakan, maka kotorannya najis. Saya ulangi. Hewan yang tidak boleh dimakan. Contohnya apa, Pak? Hewan tidak boleh dimakan.
kucing, apalagi? Kikitir, khinzir, apa khinzir teh? Babi, nah, ikan ya. Apalagi? Kalbun, bagus tuh kalbun, jangan anjing ya. Itu kalau ngomong anjing itu salah intonasi bahaya. Ya, anjing, astagfirullah itu bahaya. Apa gogok gitu ya, guguk atau apa tadi? Kalbun. Itu boleh kita makan? Enggak, walaupun ada sebagian ulama Malikiyah mengatakan boleh. Nah, perkara-perkara yang binatang ini tidak boleh kita makan, maka kotorannya najis. Paham? Tapi kalau hewan yang boleh kita makan, nah contohnya apa? Ayam, apalagi? Kambing, apalagi? Sapi, maka kotorannya boleh kita makan. Apa? Astagfirullah. Maka kotorannya apa? Bukan najis. Itu kaidah menurut ulama Hanabilah. Tapi kalau ulama Syafi'iyah, setiap kotoran walaupun itu dari hewan yang boleh dimakan, maka itu adalah najis tetap. Itu ulama apa? Syafi'iyah. Jadi kalau kita bermadzhab Syafi'iyah, maka kotoran hewan, kotoran apa? Ayam, kotoran kambing, boleh nggak kita perjualbelikan? Boleh tidak? Nggak boleh, karena itu najis. Tapi kalau kita madhabnya ulamanya, misalnya ulama Hanabilah yang mengatakan kotoran kambing, karena kambing boleh dimakan, ayam boleh dimakan, maka kotorannya najis bukan? Bukan, maka boleh diperjualbelikan. Paham maksudnya sampai sini? Nah, maka Nabi SAW ini kenapa ada yang mengatakan boleh dimakan kotoran hewan yang boleh dimakan kotorannya bukan najis. Kenapa? Pertama, pernah antum mendengar ada hadis Nabi memberikan kencing unta? Pernah ya? Sebagai apa itu? Obat. Antum kalau ke umroh, cobalah minum kencing unta, dan itu tidak apa-apa. Bahkan itu jadi obat. Bahkan teman saya itu beli Pak di Saudi ya, bawa ke rumah untuk obat istrinya. Istrinya sakit-sakitan gitu ya. Kemudian nggak dikasih tahu ini teh kotoran kencingnya unta. Ini obat katanya gitu, kata siapa? Suaminya itu. Diminum tuh baunya minta ampun. Sampai gitu isinya. Ayo paksakan masukkan katanya gitu. Apa nama tuh? Ini obat, enak bagus terus. Nggak apa-apa paksakan. Ini diminum. Setelah selesai, itu teh naon gitu. Itu ciki onta, astagfirullahaladzim. Air kencing apa? Unta itu langsung 2 hari baut katanya apa? 2 hari itu apa namanya teh? Baut itu bahasa Indonesia apa? Apa baut ya? Hah? Cemberut kepada siapa? Marah ke siapa? Ke suaminya. Waktu langsung dibuang itu Pak. Aduh kencing unta cina diminum. Astaga. Baunya minta ampun kan. Tapi itu bagus jadi apa? Obat. Dan itu Nabi pernah memberikan kan kepada sebagian sahabat untuk kencing untuk obat, untuk mengobat sesuatu kan begitu. Nah, maka dari situlah sebagian ulama mengatakan bahwasanya kotoran hewan yang dagingnya boleh dimakan maka bukan termasuk apa? Najis. Nabi pernah sholat di kandang domba, ya kan ya? Kandang domba di situ nanti ada kotorannya, tapi Nabi sholat di situ. Maka kata para ulama itulah alasan bahwasanya hewan yang boleh dimakan kotorannya bukan najis. Nah, konsekuensinya kalau najis maka kita tidak boleh perjualbelikan. Kenapa? Karena kita salah satunya kita belajar fikih muamalah itu agar tahu mana hal-hal yang diharamkan dalam bisnis. Maka kalau kita tahu perkara yang diharamkan, insya Allah selamat dalam berbisnis. Maka kata Ali bin Abi Thalib, "Manittajara qabla an yatafaqqaha faqad tatama fi riba sumartatama." Kalau seseorang dia berbisnis sebelum dia belajar ilmunya, maka sungguh dia akan apa? Terjerumus ke dalam riba, dia terjerumus ke dalam apa? Riba. Nah, jadi kuncinya adalah berilmu. Kuncinya apa Pak? Berilmu. Ya, sambil dari Ustaz Risa dan lain-lain. Untuk apa? Untuk membimbing kita jangan sampai kita melakukan transaksi-transaksi yang ternyata transaksi itu apa? Terlarang atau transaksi itu haram ya. Jadi agar pekerjaan atau bisnis kita jihad ya masuk ke dalam perkara yang berpahala, maka yang kedua apa tadi? Jauhi perkara yang haram, ya kan? Jauhi perkara yang haram. Yang ketiga
jangan pernah lupakan kewajiban. Ya, jangan pernah lupakan apa? Kewajiban. Apa kewajiban kita? Apa contohnya Pak? Ya sholat 5 waktu berjamaah. Ya insya Allah lah kalau kita mah ini karena sudah berilmu semua ya insya Allah tidak akan pernah meninggal. Tapi kalau orang-orang umum Pak, Allah mustahil lihat. Gara-gara jualan ya kan ya. Sholatnya aduh subhanallah. Gajinya 2 juta, 3 juta tapi sholat enggak pernah Allah mustahil. Saya kemarin ya kajian di kantor gitu kan. Kemudian pas maghrib tuh nggak ada orang, cuman 3 orang, ya. Tapi begitu pengajian bruk banyakan. Itu sholatnya di mana kata saya teh. Yang saya sampaikan apa tentang bagaimana pentingnya apa? Sholat dan pentingnya sholat berjamaah. Ternyata setelah selesai ngobrol itunya apa panitianya, iya memang usah seperti ini. Jadi karena sholatnya tara Allahul musta'an, maka adanya pengajian teh karena tara apa? Karena nggak pernah apa? Sholat. Itu gara-gara apa? Gara-gara dunia Allah musta'an. Ya. Maka banyak orang yang gara-gara dunia mengorbankan apa? Kepentingan nanti di mana Pak? Di surga di akhirat Masya Allah. Berapa gaji kita sehingga kita lupa dengan sholat. Allahumma musta'an. Pak mohon maaf ya. Saya tanya tadi. Jikalau ada orang yang paling kaya. Jikalau bapak-bapak ini ditakdirkan orang yang hebat. Orang yang kaya. Fasilitas segala ada. Kolam renang segala. Wah nikmat segala ada Pak. Mau ke Swiss. Mau ke apa tadi Selandia Baru. Wah mudah. Segala ada nikmat Pak. Kendaraan, hayang kendaraan apa mau silahkan. Ada kita bisa. Tapi Pak selama 10 tahun itu, selama 20 tahun kita seperti itu dalam keadaan nikmat. Kemudian ternyata 5 menit. 5 menit kita dicangcang, 5 menit kita di apa cangcang itu diikat di kursi. Kita dicangcang 5 menit selama 5 menit Pak enggak lama-lama. Hanya 5 menit diikat tangan kita, diikat kaki kita. Kemudian satu persatu kuku kita dicabut dengan tang. Ya kan? Cabut dengan apa? Tang. Cuk, cuk, cuk. Allah musta'an. Kemudian ini ditojos dengan apa? Jarum. Pak. Brudul. Allah musta'an. Kemudian apa ini tuh Pak? Ini apa? Mata dicongkel. Allah musta'an. Hanya 5 menit. Kira-kira yang 20 tahun nikmat itu Pak kerasa nikmat enggak Pak? Tidak ada sedikit pun terasa nikmat ya kan ya. Enggak ada kita teh punya ini punya itu teh enggak ada. Ini yang kita pikirkan teh bagaimana mata akhirnya begini, bagaimana akhirnya kaki begini enggak ada kuku. Ini bagaimana telinga Allah musta'an menangis dan menangis sakit merasakan sakit. Sekarang saya tanya Pak, siksaan yang seperti tadi yang 5 menit itu lebih dahsyat mana daripada di neraka? Dahsyat mana? Allah musta'an. Tidak ada bandingannya, tidak ada sedikit pun bandingannya siksaan yang tadi itu dengan siksaan di mana? Di neraka. Enggak ada sedikit pun bandingannya siksaan itu dengan nanti ketika nanti orang dimasukkan ke dalam neraka. Pedih, lebih pedih daripada yang tadi Allah musta'an. Ketika mereka ingin minum, diberikan minum apa Pak? Hah? Diberikan minum apa? Dari air panas kan gitu ya. Sampai melepuh seluruh mulutnya. Kemudian kerongkongannya apa sampai terbakar gitu Pak, masuk ke dalam ini apa? Ini apa? Perutnya, kemudian faqattu am'ahum, memotong-motong ususnya. Subhanallah. Diberikan minuman yang menyiksa, diberikan makanan yang menyiksa. Makanan apa itu? Makanan apa? Zakum, ya kan ya? Syajarat zakum dan pohon zakum, ya kan ya? Mengisi seluruh apa? Perutnya. Kemudian apa nama tuh? Bermendidih di atas apa di dalam apa perutnya sampai hanya keluar lagi kemudian bucat teh Allah musta'an Allahu akbar ya inilah siksaan di mana Pak neraka. Jadi artinya ketika kita melakukan perkara-perkara yang diharamkan maka resikonya Allah akan memberikan ancaman nanti untuk masuk ke dalam nerakanya dia Allah musta'an. Naudzubillah summa naudzubillah. Maka orang yang berbisnis ya kemudian dia tidak memikirkan harta halal haram, maka orang yang seperti ini tidak masuk ke dalam kategori apa? Jihad. Ya, baik. Bapak Ibu yang semoga Allah muliakan. Kemudian di sini apa ya tadi itu? Di sini ada ya di dalam kitab ini contohnya at-tijarah la yajibu an takuna ala hisabil wajibati diniyah, bahwasanya bisnis itu tidak boleh sampai melupakan kewajiban-kewajiban agama, ya kan ya? Salat, talabul ilmi dan lain-lain itu kan. Kemudian adamul ghish,
tidak boleh menipu, ya kan tadi yang keharaman-keharaman tadi, nggak boleh menipu, tidak boleh riba, ya kan ya, tidak boleh riswah, apa riswah? Sogok, menyogok, ya. Al-kasabu wal infak fi mardotillah, kemudian menginfakkan ketika kita dapat harta, infakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ini perkara-perkara yang akan mendatangkan bisnis kita menjadi seperti orang yang jihad di jalan Allah. Wasidqu wal amanah, sidik dan amanah. Apa sidik itu? Jujur. Ketika dia berbisnis harus apa? Jujur. Wal amanah, amanah. Apa amanah itu? Amanah bahasa kita ya, amanah. Apa bahasa kitanya ya? Amanah itu apa ya? Amanah itu amanah apa? Iya, terpercaya. Jadi bisa dipercaya. Nitip uang, uangnya betul-betul apa nama tuh dimanfaatkan, digolangkan, laporannya udah benar gitu. Nah, kebanyakan kita bisnis ya kan ada apa mudorobah misalnya, yang satu punya harta, yang satu punya keahlian, ya dititipkanlah hartanya, ya kan ya. Hartanya, kemana? Laporannya tidak ada, pekerjaannya tidak ada. Nah, ini berarti orang yang apa? Orang yang tidak amanah. Ini dijauhi perkara-perkara seperti itu. Agar apa? Agar apa yang kita lakukan tidak mendapat keridhaan, tidak mendapat kemurkaan dari siapa? Allah Subhanahu wa taala. Wal kasbul halal kata beliau. Dan bekerja dengan bekerja yang halal. Itu salah satu agar kerja kita sebagai jihad gitu. Hanya yang halal. Apalagi at-tijarah fil mubah, berdagang pada perkara yang dibolehkan. Sehingga tadi Pak, bisnis jualan apa contohnya? Yang tidak boleh apa tadi? Darah, jual beli, najis, jual beli apa misalnya? Babi, ya perkara-perkara yang dibolehkan. Tidak dibolehkan maka tidak kita lakukan. Adapun perkara yang dibolehkan, misalkan jual beli apa? Baju, ya kan? Jual beli apa lagi? Kopi, ya. Ada yang jualan kopi di sini? Alhamdulillah. Ada? Ada yang sebelah kiri ya? Alhamdulillah. Ada yang jualan kopi, ada yang jualan senjata gitu ya. Bukan senjata, apa namanya tuh? Mobil senjata dulu, tapi sekarang udah berhenti katanya. Alhamdulillah ya. Jadi berbisnis di perkara yang dibolehkan ya. Itu agar apa? Bisnis kita memiliki nilai apa tadi? Nilai apa? Jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala ya. Itu yang pertama Pak ya. Yang kedua, min fadailil tijarah, di antara keutamaan berbisnis adalah itulah yang dilakukan oleh Nabi SAW dan para sahabatnya, Masya Allah ya. Jadi Nabi itu sebelum beliau jadi duat ya, sebagai seorang penyeru ya, sebagai orang Nabi, beliau itu sebagai seorang apa? Sebelumnya berbisnis ya kan ya, berdagang bersama siapa? Istrinya siapa tuh? Khadijah radhiyallahu anha kan ya, sampai ke Syam, Masya Allah. Sampai untungnya tuh besar, Masya Allah. Inilah pekerjaannya pekerjaannya Rasul SAW ketika beliau diangkat jadi Nabi. Sebelum diangkat jadi Nabi, ya kan? Kemudian pekerjaannya para sahabat, Masya Allah. Ini para sahabat tuh berbisnis. Salah satunya ini Pak, sahabat siapa? Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu. Kata Aisyah radhiyallahu anha, kana ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ummala anfusihim. Bahwasanya para sahabat Rasulullah SAW itu mereka adalah para pekerja untuk diri mereka sendiri. Lihat, para pekerja untuk diri mereka sendiri. Maksudnya apa itu, Pak? Berarti apa itu, Teh? Tidak menjadi sebagai pekerja bagi orang lain. Berarti bukan sebagai karyawan. Paham maksudnya, Pak? Jadi para sahabat itu ummala anfusihim, mereka itu para pekerja untuk diri mereka sendiri. Maksudnya apa berarti? Businessman, entrepreneurship, ya kan ya? Entrepreneurship berarti usaha para sahabat ya, Masya Allah. Kemudian fal ansor kata beliau, fal ansoru ahlun nakhilin wa zar'in. Orang-orang Ansor itu ahli dalam pertanian, ahli dalam bab kurma, ahli dalam bab tanam menanam, cocok tanam. Jadi petani, ya kan ya? Petani kopi, petani apa misalnya, cengkeh, petani apa.
Dia sudah bertani kemudian dia apa? Stres. Dia bertani kemudian dia apa? Jual hasil apa? Pertaniannya. Ya kan berarti dia bekerja untuk dia sendiri, bukan sebagai apa? Karyawan gitu maksudnya, Pak. Kemudian wal muhajiruna at-tijaratu was-safqu wal aswaqu bil aswaqi. Bil aswaqi. Sementara orang-orang muhajirin seperti siapa orang-orang muhajirin, Pak? Siapa? Abu Bakar, Umar, Utsman, ya kan? Kembali lagi, apa ini teh? Abdurrahman bin Auf. Nah, itu mereka kebanyakan di antara mereka adalah apa? At-tijarah, mereka berdagang. Bisnis mereka sebagai apa? Berdagang. Kemudian mereka bertransaksi di pasar. Jualan di mana? Di pasar. Hakim bin Hizam, ya kan ya? Hakim bin Hizam. Kemudian siapa lagi? Abdullah bin Abbas. Para sahabat muhajirin itu kebanyakan di antara mereka apa? At-tajir. Mereka itu pedagang. Mereka itu pebisnis, Masya Allah. Wa kibaru sahabati kanu yumarisuna tijarah. Dan sahabat-sahabat senior. Abu Bakar, Umar, Utsman. Sahabat-sahabat senior. Abdurrahman bin Auf. Talha bin Ubaidillah. Zubair bin Al-Awwam. Sahabat-sahabat senior mereka itu apa? Kanu yumarisuna tijarah. Mereka senantiasa melakukan bisnis. Insya Allah ya. Dan ini semangat kita ya harusnya lebih besar ketika apa? Ketika melihat para sahabat ini mereka berbisnis. Dan kita mengikuti salaf, mengikuti sahabat bukan hanya dari sisi akidah, betul tidak? Bukan hanya dari sisi apa? Akidah saja kita mengikuti salaf, seluruhnya kita ikuti. Akidahnya kita ikuti, fikihnya kita ikuti, akhlaknya kita ikuti. Kemudian apa ini? Tijarah pun mereka apa? Kita juga apa? Ikuti. Kita berdagang pun kita ikuti. Masya Allah. Ini keutamaan yang keberapa tadi? Yang keberapa? Kedua. Ya kan ya? Apa yang kedua? Bahwasanya bisnis itu adalah pekerjaannya Nabi ketika sebelum diutus, kemudian pekerjaan para sahabat. Itu. Kemudian yang ketiga, kelak akan bersama Rasul dan para siddiqin dan para syuhada. Ini hadisnya dari Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau berkata, "At-tajir as-saduq." Pedagang yang jujur, al-amin, yang amanah, yang terpercaya, ma'an nabiyyina wasiddiqina wasyuhada'i, kelak mereka bersama para nabi, para siddiqin, para syuhada. Hadis riwayat Al-Imam At-Tirmidzi, kata beliau hadisnya hasan. Kata beliau hadisnya apa? Hasan. Berarti kalau hasan bisa kita yakini dan amalkan tidak, Pak? Bisa. Kita berikan hujah, kita bisa amalkan. Artinya berarti apa? Insya Allah orang-orang yang berdagang, orang-orang yang berbisnis dengan syarat bisnisnya harus apa tadi, Pak? Soduk. Dagangnya harus apa? Soduk. Apa soduk? Jujur. Amin. Apa amin? Amanah. Terpercaya. Maka orang-orang seperti itu kelak bersama Nabi, kemudian para siddiqin, kemudian para syuhada. Nah, Masya Allah ya. Di mana itu berarti, Pak? Di mana itu berarti? Di surga, Masya Allah ya Rahman ya. Maka ini sebagai motivasi buat kita para pedagang agar kita semangat dalam apa? Berdagang, ya kan ya? Berbisnis. Nah, maka bismillah, mudah-mudahan Allah kuatkan kita ya untuk bisa seperti itu ya insya Allah. Kemudian keberapa sekarang, Pak? Hah? Yang keempat. Keempat kelima? Empat. Bahwasanya bisnis itu adalah afdolul amal. Sebaik-baik apa? Pekerjaan. Afdolul kasab. Sebaik-baik pekerjaan. InsyaAllah. Dari kata Imam Ahmad dalam musnadnya. Dari hadis Rafi bin Khudaij. Beliau berkata, Nabi SAW ditanya, ayul kasabi atyab ya Rasulullah. Apa kira-kira pekerjaan yang paling bagus, pekerjaan yang paling baik? Maka Nabi SAW menjawab, amalur rajul biyadih. Lihat. Amalur rajul biyadih. Pekerjaan seseorang dengan tangannya. Apa maksudnya Pak itu teh? Ya tadi umal anfusihim. Bekerja untuk diri mereka sendiri. Ya kan?
Jadi bekerja untuk diri mereka sendiri, dia berbisnis, dia mencari kerja dengan tenaga dia sendiri gitu ya. Seperti mencari kayu bakar misalnya gitu. Kemudian dijual kayu bakarnya. Amalur rajul biyadi. Itu kan? Kemudian wa kullu bai'in mabrurin, setiap jual beli yang mabrur. Jual beli yang apa? Yang mabrur, yang berkah, yang bagus, yang baik, Masya Allah. Maka itulah sebaik-baik apa tadi? Pekerjaan. Masya Allah. Sebaik-baik pekerjaan adalah jual beli yang mabrur, jual beli yang penuh berkah, jual beli yang penuh kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala dan rahmatnya, kan begitu, Masya Allah. Bapak Ibu yang semoga Allah muliakan, apa nama tuh? Maka para ulama, salah satunya ini saya juga malu gitu ya dengan para ulama. Para ulama Al-Imam Ibnul Mubarak. Siapa? Al-Imam Ibnul Mubarak. Pernah ditanya oleh Al-Fudail bin Iyad. Al-Fudail bin Iyad. Kata Al-Fudail bin Iyad, ya Al-Imam, wahai Imam, ya Imam, anta ta'muruna bizuhdi, engkau menyuruh kami untuk zuhud. Zuhud untuk meninggalkan apa? Dunia. Wa taqallul, engkau menyuruh aku untuk hanya sedikit saja yang bisa kita nikmati gitu. Kemudian wal bulghah, berbekal hanya ya untuk akhirat saja, tidak banyak mengumpulkan harta gitu ya. Wa narauka ta'ti bil bada'i min biladi Khurasan ilal baladil haram. Tapi kenapa aku melihat engkau ya membawa-bawa barang dagangan, membawa barang-barang jualan dari Khurasan. Khurasan itu di mana, Pak? Khurasan di mana? Iran atau Irak gitu ya, antara itulah Iran ya, di sebelah apa di Iran. Nanti Dajjal itu turunnya di mana? Di Khurasan. Nah, kata Al-Fudail bin Iyad, engkau menyuruh kami zuhud, menyuruh kami sedikit berbekal gitu ya untuk dunia ini. Engkau menyuruh kami ya secukupnya saja gitu dalam rangka mengumpulkan harta. Tapi kami melihat engkau itu membawa barang-barang dari Khurasan kemana? Ke Baladil Haram, ke negeri haram. Apa maksudnya? Ke Makkah, ke Madinah. Apa jawaban? Kaifadha? Kenapa ini? Bagaimana ini? Kata Al-Imam Al-Fudail bin Iyad. Maka Al-Imam Ibnul Mubarak beliau katakan, ya Aba Ali, wahai Abu Ali, maksudnya kepada Al-Fudail bin Iyad, innama af'alu dha li'asuna bihi wajhi. Sesungguhnya aku melakukan itu, aku berbisnis, aku membawa barang dagangan itu dari Khurasan ke Masjidil Haram, ke negeri haram, itu dalam rangka agar aku bisa menjaga wajahku. Apa maksudnya menjaga wajahku teh? Tidak apa? Agar aku tidak meminta-minta, agar tidak menjadi beban. Wa ukrima bihi irdi, agar aku memuliakan kehormatanku tadi. Jadi tidak minjam ke sini, tidak minjam ke sana, tidak buat ini, tidak buat ini, agar aku bisa memberikan sesuatu kepada orang lain. Aku memuliakan diriku sendiri, aku menurikan kehormatanku. Wa asta'ina bihi ala ta'ati rabbi, dan itu membantuku untuk taat kepada Tuhanku. Karena ketika aku punya uang, maka aku bisa bersedekah. Ketika aku punya uang, bisa untuk apa? Kemarin teh apa, Pak? Menyembelih apa? Menyembelih kurban, ya kan ya? Itu pakai apa itu, Pak? Pakai apa itu menyembelih? Pakai pisau. Ya. Maksudnya bukan pakai pisaunya, Pak. Untuk bisa berkurban pakai apa? Pakai uang, ya kan ya? Pakai uang. Maka itu wa asta'ina bihi ala ta'ati rabbi. Maka ketika aku bekerja ini, ketika aku mencari uang ini, dalam rangka apa? Dalam rangka membantuku taat kepada Tuhanku. Berhaji, berumroh, ya kan? Pakai apa itu teh? Pakai pesawat. Ya. Pesawat pakai apa? Pakai duit, Masya Allah. Nah, maka ketika kita berbisnis, ketika kita bekerja dalam rangka membantu agar tercapai ketaatan kepada siapa? Allah Rabbul Alamin. Ya, begitu Pak ya. Aduh, jam seberapa ini? Jam 10? Allahu Akbar ya, nggak kerasa. Jadi Bapak Ibu yang semoga Allah muliakan, sedikit sajalah ya, intinya baru kita bahas tentang apa kedudukan apa tadi bisnis ya. Di sini banyak kalau di dalam kitab ini contohnya tadi Pak al-mukatabah, hendaklah kita mencatat setiap apa transaksi kata beliau itu ya. Kemudian tajannubul ihtikar,
tidak melakukan penimbunan. Kemudian i'ta'u haqqillahi fil mal, memberikan hak Allah dalam harta. Artinya apa? Hak Allah dalam harta kita. Contohnya zakat ya, infak, kemudian sedekah, wakaf dan lain sebagainya. Kemudian al-bu'du anil idrari bi ahli suqi minat tujar. Kemudian menjauhi dari berbuat memadorotkan orang lain. Ya, salah satunya memadorotkan para pedagang di pasar. Nah, biasanya para pedagang ini ya saling apa nama tuh? Saling jegal gitu kan ya, yang namanya pesaing kan ya. Nah, artinya apa? Agar kita menghancurkan itu maka dilakukanlah misalnya strategi-strategi yang tidak sehat ya. Jadi biarkanlah saya rugi, yang penting apa? Nanti teh akan datang banyak kepada saya. Nanti dari yang lainnya nanti bahas kita apa? Tingkatkan. Nah, khawatirnya ketika kita menjatuhkan harga itu, kan harga itu sebetulnya bebas menentukan berapapun ya. Harga yang ingin kita ya silakan. Antum mau jual rugi juga boleh tidak asalnya? Boleh. Jangankan jual rugi, antum jual semuanya, bukan jual semua. Antum kasihkan semuanya boleh tidak? Antum jualan mobil, ya kan ya? Boleh nggak jualan mobil, mobilnya dikasihin ke saya, boleh tidak? Tidak dijual, boleh? Boleh. Ada yang tidak begitu? Nggak akan ada, ya kan? Tapi kalau kita mau seperti itu, boleh tidak? Boleh. Jadi apalagi kalau hanya misalnya diskon 50%, kita jual rugi, boleh nggak jual rugi? Asal mulanya boleh tidak? Boleh. Tapi kalau itu perkara itu yang akhirnya nanti memadorotkan yang lain, nah ini yang maksudnya. Memadorotkan pedagang gitu ya, sehingga yang lainnya akan hancur gitu apa namanya? Tatanan harganya itu, maka akhirnya ini akan menjadi madorot, maka itu pun harus dihindari. Demikian ya. Ini kata siapa? Pengarang kitab ini ya, saya Said siapa lupa lagi. Syekh Hashim bin Abdurrahim. Apa ini teh? Siapa ini? Siapa namanya Pak Regen? Hashim bin Abdurrahim Abu Hashim As-Sayyid. Nah, ya. Abu Hashim As-Sayyid. Ya, kata beliau, tidak boleh memadorotkan pedagang yang lain dengan cara kita menjatuhkan harga kita sampai akhirnya apa? Rugi ya. Kemudian satu lagi, udah. Jadi di sini ada berapa? 11 ya. Intinya apa yang tadi disampaikan hampir sejalan dengan yang disampaikan oleh Syekh siapa tadi? Hashim ya insyaallah. Baik Bapak Ibu, ikhwan yang semoga Allah muliakan. Demikian mungkin ya sementara yang bisa disampaikan kedudukan apa tadi? Bisnis dalam Islam, bahwasanya Islam memandang bisnis ini begitu besar, begitu penuh kemuliaan ya. Salah satunya disandingkan dengan apa tadi? Seperti jihad ya, dengan syarat apa yang tadi disampaikan. Apa syaratnya? Satu, niat benar. Kedua, apa yang kedua? Menjauhi perkara yang haram. Tiga, tidak melupakan kewajiban. Empat, iya, berinfak, menunaikan hak Allah Subhanahu wa taala, ya kan ya? Nah, itu kedudukannya satu jihad. Yang kedua apa kedudukannya? Apa yang kedua? Kedudukan bisnis yang kedua? Kemuliaan bisnis dalam Islam. Islam memandang bisnis itu gimana? Kenapa mulia di sisi agama kita? Yang kedua? Jamin. Nabi pun berdagang, ya kan? Sebelum jadi nabi, nabi berdagang. Para sahabat pun berdagang, berbisnis, gitu kan ya? Yang ketiga? Kelak nanti bersama siapa? Iya. At-tajir as-soduq al-amin ma'an nabiyyin was-siddiqin wasyuhada. Rohil Imam At-Tirmidzi rahimahullahu ta'ala. Jadi orang yang berbisnis itu insya Allah kelak akan disatukan dengan para nabi, para siddiqin dan para syuhada. Syaratnya apa tadi? Pedagang yang jujur. Yang keempat? Yabul kasb, sebaik-baik apa? Pekerjaan. Ya, kenapa? Karena Nabi ditanya, ya kan? Apa kira-kira pekerjaan yang terbaik? Apa jawaban Nabi? Amalur rajul biyadih.
Ya, seseorang bekerja dengan tangannya sendiri. Itu salah satunya wira usaha. Ya, wal bay apa? Wal bai'ul wa kullu bai'in mabrurin, dan setiap jual beli yang mabrur. Ya, Masya Allah. Yang ini keutamaan yang besar, kedudukan yang sangat besar bisnis di dalam apa? Agama kita Islam yang mulia ini ya. Demikian barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan yang bisa disampaikan, benar dari Allah Ta'ala, dari saya dan dari setan, semoga Allah ampuni. Sebelum ditutup, apa ada yang ditanyakan silakan tanyakan ke Parek ya. Saya pulang aja ya. Ada? Silakan. Jangan bertanya tapi ya. Antum jawab anaknya gitu. Silakan Fadal. Assalamualaikum. Oh, jadi bangetnya banget pebisnis gitu ya. Ini apa karakternya karakter pebisnis. Ini karakter bukan. Nah, ada kan di dalam hadis gitu ya. Wallahu alam saya belum menemukan hadisnya ya. Tapi yang jelas Islam itu datang bukan untuk mengatur pebisnis. Ya kan ya? Islam itu datang untuk apa? Untuk apa? Untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala secara mahdhah, ya kan? Secara syariat Allah Subhanahu wa taala. Bisnis jadi karena begini, karena bukan berarti ya Islam itu apa nama itu tidak memuliakan profesi-profesi yang lain. Karena yasudu ba'duhu ba'dha. Jadi begitu menguatkan satu dengan yang lainnya. Jadi Islam itu kuat bukan hanya dengan pebisnis. Islam itu kuat bukan hanya dengan alim, tapi setiap manusia, setiap kaum muslimin itu bisa menguatkan Islam. Contohnya Islam kuat dengan dokternya ya kan ya. Kenapa? Karena dengan dokter itu akhirnya kita bisa apa namanya mulia di sisi orang-orang. Artinya ada teknologinya begitu kan. Ada yang ahli ini, ahli itu dan lain sebagainya. Itu adalah menguatkan Islam untuk memberikan kebaikan kepada kaum muslimin. Jadi kalau hanya satu bidang saja, hanya bisnis saja untuk mencari uang itu yang ditekankan oleh Islam, atau yang lainnya akhirnya disepelekan begitu ya, maka ini sebetulnya tidak adil juga. Kenapa? Karena kita berkepentingan juga kepada bidang lain. Antum sebagai pedagang, antum sebagai pebisnis. Ketika antum bangun rumah, apakah antum mencari pebisnis atau tukang gali, tukang bangunan? Apa maksudnya? Nanti ada tukang gambarnya kan ya? Ada tukang ini. Artinya apa? Setiap bidang itu pasti akan saling membutuhkan. Maka Islam tidak mengkhususkan salah satu bidang yang paling utama dari bidang yang lainnya. Walaupun secara umum yang paling baik adalah apa tadi? Bisnis atau dagang. Tapi kalau secara detail bahwasanya begini nih karakter berbisnis teh harusnya begini. Itu secara detail saya tidak tahu begitu ya, belum menemukan. Tapi di dalam kitab ini ada dijelaskan bagaimana seharusnya yang dimiliki oleh karakter yang harus dimiliki oleh seorang pebisnis. Di sini ada. Insya Allah kita akan bahas. Nah, salah satunya tadi kan apa yang harus dilakukan ya kan ya. Nanti ada khususiyah atau mumayyizat kehususan karakter khusus yang harus dilakukan oleh seorang pebisnis. Ada di situ, ada di sini. Mana? Nah ini contohnya ya. Nih, as-suja'ah, berani, al-fiqhu, dia paham terhadap apa? Ini. Kemudian at-tawadu, kemudian al-ifah, menjaga diri. Kemudian nanti ada bab khususiyah yang tadi setelah makanatu kedudukan bisnis tadi. Ada khosois al-mumayyizah litijarah fil Islam. Jadi karakter-karakter khusus yang harus dimiliki dalam berbisnis. Ada itu. Yang pertama apa? Yang kedua apa? Insya Allah nanti kita bahas di pertanyaan yang selanjutnya. Tapi itu diambil bukan langsung dari hadis. Kata Nabi hadisnya begini ya. Akan tapi ini bisa jadi dari ayat gitu ya. Bisa dari apa? Begitu diambil satu persatu oleh para ulama. Salah satunya oleh beliau untuk menjadikan bagaimana perkara yang harus dilakukan atau yang dimiliki oleh seorang
pebisnis, apa karakter-karakternya, apa sifat-sifatnya sehingga layak dia menjadi seorang pebisnis. Demikian maksudnya? Wallahu a'lam. Tambahan Pak Rek? Ada lagi? Ya. Kotoran kucing boleh dimakan? Gitu maksudnya? Najis bukan kotoran kucing? Sepakat ulama kotoran kucing itu bau. Kotoran kucing itu apa? Najis. Najis. Kenapa? Karena pertama kucing itu tidak dimakan, ya. Yang kedua, bahwasanya tidak ada perbedaan ulama, setiap kotoran hewan yang tidak dimakan itu berarti hukumnya apa? Najis. Yang nanti berbeda itu adalah hewan yang tidak diboleh dimakan tapi bentuknya atau badannya itu kurang dari atau lebih kecil dari kucing. Apa contohnya hewan yang kita tidak boleh dimakan, yang tidak boleh kita makan, tapi lebih kecil dari kucing? Apa contohnya? Cicak. Ya, cicak. Cicak boleh nggak kita makan? Kenapa nggak boleh? Karena perintah untuk dibunuh. Kalau salah satu syarat ya, salah satu tidak boleh dimakan adalah binatang itu boleh dibunuh. Kalau boleh dibunuh berarti nggak boleh dimakan. Contoh apa lagi? Ular, ya kan? Apa lagi? Dan lain-lain. Nah, maka ketika hewan yang kurang dari ukuran kucing, ukuran apa? Kucing dewasa maksudnya ya, kucing yang normal gitu, yang dewasa. Kalau kurang dari itu, kalau ulama Hanabilah mengatakan bukan najis. Ulama apa? Hanabilah mengatakan bukan najis. Jadi najis itu apabila kotoran hewannya itu hewannya sebesar apa? Kucing. Jadi kalau kotoran apa tadi teh? Apa tadi saya sebutkan apa? Cicak. Kotoran cicak najis bukan? Kalau menurut mazhab Hambali itu bukan najis. Kenapa bukan najis? Kenapa? Karena bentuknya lebih kecil dari kucing itu. Jadi syaratnya itu najis. Pertama, hewan itu tidak boleh dimakan. Yang kedua, kalau hewan itu lebih kecil daripada kucing, ya. Akan tetapi ulama-ulama yang lain, kebanyakan ulama yang lain, intinya besar pun sebesar apapun hewan itu, kalaulah hewan itu tidak boleh dimakan, maka kotorannya najis. Termasuk berarti apa? Kotoran tadi apa? Cicak. Kotoran apalagi misalnya tadi ular. Nah, maka itu adalah najis. Gitu Pak. Nah jadi saya tanya, kalau kotoran kucing najis bukan? Najis, sepakat itu. Tidak ada perbedaan. Ya. Tapi kalau kotoran misalnya beri teh. Tikus ya kan? Kotoran itu di bawah kucing itu ada hilaf menurut mazhab Hambali, tapi kebanyakan ulama itu masuk kategori najis. Karena salah satunya syaratnya adalah pokoknya hewan itu tidak boleh dimakan walaupun lebih kecil dari badan apa tadi? Kucing. Allah alam. Demikian? Cekap? Cekap ya? Insya Allah sudah jam 10 lebih. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kekuatan dan keistiqomahan untuk senantiasa beramal soleh, khususnya bertolabul ilmi. Mudah-mudahan Allah Rabbul Alamin jadikan kita orang-orang yang istiqomah dalam kebaikan, dan mudah-mudahan Allah Rabbul Alamin wafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya Rabbal Alamin. Semoga duduknya kita, mendengarnya kita, memperhatikannya kita, ini mudah-mudahan menjadi kebaikan dan amal soleh kita di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan langkah kaki kita menuju tempat ini, semoga ini menjadi kebaikan pun yang akan kita petik nikmatnya, hasilnya kelak nanti di akhirat dimasukkan ke dalam surganya yang penuh kenikmatan insyaallah. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.